퉁칠까? 응, 얘는 그런 거 안 좋아할걸. 나중에 혼자. 가자. 어? Oke, lanjut cerita. Pagi itu, Yeondu bersiap akan pergi nonton dengan Hyunho. Tapi sayang, rambutnya rusak karena catokan. Maka Yeondu memutuskan memakai topi imut guys. Karena film yang akan ditonton masih lama, mereka memutuskan untuk main game. Meski selalu sok keren, nyatanya Hyunho selalu kalah dalam setiap game yang dimainkan. Tapi ia selalu menjadikan tangannya yang sakit sebagai alasan. Di game yang terakhir, mereka telah membuat sebuah taruhan. Siapa yang kalah harus menuruti permintaan yang menang. Yeondu pun mengutarakan permintaannya yang telah lama ia pendam. Hyunho jadi GR guys. Ternyata permintaan Yeondu adalah agar Hyunho mulai belajar. Sebab percuma saja Yeondu selalu memberinya catatan pelajaran kalau Hyunho tidak mengerti apapun. Akhirnya mereka pun selesai nonton film. Dua sejoli ini sama-sama menangis karena filmnya yang begitu sedih. Tapi mereka malah tidak mengakui hal itu. Di sini tergambar Yeondu sudah menaruh hati pada Hyunho, tapi ia masih malu-malu kucing. 좀 이상해? 아니, 많이 이상해. Di rumahnya, Hyunho pun mulai belajar. Jisung menemaninya saat itu. Tentu Hyunho merasa sangat berat, tapi demi gadis pujaannya ia tak menyerah. Bahkan ketika Jisung sudah tertidur, ia masih saja belajar. Upaya Hyunho tidak sia-sia. Ketika ulangan, ia berhasil mendapatkan nilai 100. Seisi kelas sampai kaget dong ya kan. Yeondu pun memuji Hyunho. Lalu Hyunho yang merasa senang mengajak Yeondu tos dan menggenggam tangan Yeondu. Tapi tiba-tiba Bu Guru memanggil Hyunho ke depan. Bu Guru meyakini bahwa Hyunho curang. Tidak mungkin Hyunho yang biasa mendapat nilai 0 kini mendapat nilai 100. Hyunho tak terima dengan perkataan Bu Guru. Ia pun keluar dari kelas. Juho mengejar Hyunho untuk mengajaknya kembali ke kelas. Tapi Hyunho yang dipenuhi amarah menolak mentah-mentah. Hyunho lalu membandingkan diri mereka bahwa Juho adalah murid teladan dan anak orang kaya yang bisa mendapatkan apapun yang ia mau. Ketegangan benar-benar terjadi di antara mereka berdua. 내가 보기엔 좋아하는 것 같은데 넌 양호실도 네가 데려다 줬다. 근데 서주 진짜 양아치 너잖아. Di kelas, Yeondu dan Jisung menemui Bu Guru. Mereka menjelaskan bahwa Hyunho tidak melakukan kecurangan. Ia memang telah belajar sungguh-sungguh. Lalu Yeondu menghampiri Hyunho untuk memberinya roti. Mereka kemudian duduk dan mengobrol keluh kesah diri masing-masing. Yeondu menasihati Hyunho tak perlu terlalu memikirkan opini orang lain. Cukup pedulikan orang yang penting baginya. Hyunho kemudian mengakui bahwa Yeondu adalah sosok yang penting baginya. Scene berlanjut. Yeondu datang ke rumah Juho yang telah menunggunya. Ternyata hari itu adalah hari ulang tahun Yeondu. Hadir juga di sana Ryusol, Jisung dan Yuna untuk merayakannya. Ketika tengah menyanyikan lagu ulang tahun, bel berbunyi. Yap, Hyunho juga datang. Saat Juho hendak mengambil gelas ke dapur, Hyunho menemuinya dan mengatakan bahwa sebenarnya ia tahu tentang Juho yang belajar tato. Di sini Hyunho meminta maaf kemarin telah marah-marah. Mereka pun baikan kembali. Tapi di sini akhirnya Juho mengakui bahwa ia menyukai Yeondu dan ingin bersaing secara sehat dengan Hyunho. Acara pun selesai. Saat Yeondu pamit ingin pulang, Juho menawarkan diri untuk mengantarkannya. Tapi Hyunho langsung meminta agar Ryusol lah yang mengantarkan Yeondu sebab rumah mereka di daerah yang sama. Wow, persaingan telah dimulai nih guys. 방해 안 한다며. 방해한 거 아니야. Tiba-tiba Jisung terbangun karena baru saja memimpikan nama cinta sejatinya. Ia lalu menghitung persentase jodohnya dengan nama tersebut menggunakan sebuah rumus. Dan hasilnya adalah nama Jisung dan nama yang ada dalam mimpinya berjodoh 99%. Hyunho hanya bisa menertawakan kekonyolan yang dilakukan Jisung. Tapi tak lama ia juga mempraktekkan rumus tersebut di dapur. Hyunho menghitung persentase namanya dan nama Yeondu sebagai jodoh.
Joo-ho kemudian datang memergoki dan merebut kertas tersebut. Ya, Hyun-ho pun jadi malu dibuatnya. Beralih ke Ryusol yang telah sampai mengantarkan Yeondu pulang. Ryusol lalu mengembalikan payung yang pernah ia rebut dari Yeondu. Yeondu pun senang karena sekarang ia telah berteman dengan Ryusol. 누가 믿냐 돈이 54%? 아이씨. 야, 그거 뻥이야, 이씨. Waktu pun berlalu. Festival Halloween sekolah tengah diselenggarakan. Pagi itu, Joo-ho tanpa kacamatanya menanyakan ke Yeondu dan Yuna. Mereka masuk ke dalam tim mana? Tim hantu atau tim uji nyali? Tapi ternyata Yeondu masuk tim penata rias sebab ia takut kegelapan. Di tempat lain, Hyun-ho meminta berganti peran hantu dengan Jisung agar dapat dirias oleh Yeondu. Setelahnya, Hyun-ho, Joo-ho, dan Yeondu yang sedang jalan-jalan melihat gerai peramal kartu tarot. Mereka pun masuk ke sana. Yeondu minta untuk diramal. Si peramal lalu mengatakan bahwa Yeondu sedang dicintai oleh dua pria. Dan pria yang berani mengungkapkan perasaannya duluan adalah yang berhasil mendapatkan hati Yeondu. Scene berganti. Saat Hyun-ho sedang dirias oleh Yeondu, ia jadi kepikiran perkataan si peramal. Tiba-tiba lampu kelas dimatikan dan Jisung datang menakut-nakuti. Tanpa Yeondu langsung ketakutan, Joo-ho pun segera langsung meminta agar lampu kembali dinyalakan. Mengetahui Yeondu yang takut kegelapan, 3 sobat Ryusol punya ide jahat guys, dengan menyuruh Yeondu agar naik ke lantai 3 karena di sana kekurangan orang. Yeondu pun menurutinya dan terjebak di lantai 3 yang begitu gelap. Ryusol lalu mengetahui 3 sobatnya telah berbuat jahat. Ia langsung melaporkan hal tersebut kepada gengnya. Hyun-ho dan Joo-ho langsung berpencar mencari Yeondu. Akhirnya yang berhasil duluan menemukan Yeondu adalah Hyun-ho. Ia pun coba menenangkan Yeondu yang menangis ketakutan. Mereka lalu mengobrol. Hyun-ho yang selalu kepikiran perkataan peramal akhirnya memberanikan diri untuk menyatakan perasaannya. Yeondu sempat terdiam sesaat. Tapi begitu Hyun-ho merasa ditolak dan hendak pergi, Yeondu menahannya guys. Ia pun menerima cintanya Hyun-ho. Ternyata Joo-ho mendengar pembicaraan tersebut dengan lapang dada. Ia lalu pergi dari sana. 짝사랑의 세계에 온 걸 환영한다. 1 bulan kemudian, pagi itu para murid sibuk dengan urusannya masing-masing menunggu jam masuk. Hyun-ho yang kini berpenampilan rapi sedang mengerjakan kalkulus. Yeondu datang dan membantunya. Tiba-tiba Hyun-ho dipanggil wali kelas. Namun seketika akan pergi, Hyun-ho balik lagi ke kelas lalu memanggil Yeondu dengan keras. Para murid pun jadi memperhatikannya. Hyun-ho lalu bertanya pada Yeondu apakah ia adalah pacarnya. Yeondu pun senyum-senyum mengakui hal tersebut. Yap, seisi kelas pun jadi heboh guys. Hyun-ho dan Yeondu berpandangan dalam kebahagiaan. Oke guys, sampai di situ cerita pun tamat. 너냐? 내 여자친구가? Best Mistake merupakan sebuah drama Korea Lee Yoo-yeon yang dirilis tahun 2019 lalu. Drama ini juga dikenal dengan judul School 2019. Dibintangi oleh Kang Yul, Lee Eun-jae, Yoon Jun-won, dan Park Hae-hun. Drama ini cukup menarik dengan ceritanya yang ringan. Tidak ada tokoh yang benar-benar jahat. Maka konflik yang disajikan pun hanya seputar permasalahan remaja yang bisa kita tebak arahnya. Secara keseluruhan, drama Best Mistake layak untuk ditonton. Terutama bagi kalian yang menyukai genre romantis sekolahan. Meskipun pada beberapa bagian kami sempat merasa sedikit bosan karena konflik yang terasa diulur-ulur, namun drama ini berhasil mempertahankan rasa antusias kami hingga akhirnya menonton sampai episode terakhir. Dan untuk sisi komedi baru lumayan terasa di bagian akhir dramanya. Yap, sedikit hambar tapi tetap menghibur. Untuk pemeranan juga tidak ada yang spesial, tapi tidak juga buruk. Aktor-aktornya memainkan perannya dengan baik, meski belum gemilang ya. Namun pemilihan soundtrack dan lagu pengiringnya bagus dan terdengar cocok. Juga drama ini punya nilai tambahan yaitu pewarnaannya yang terang. Color grading yang sebenarnya tidak estetik apalagi sinematik, tapi bisa memanjakan mata. Sebab jadi terasa cocok untuk tampilan cerita remaja yang rebel. Dan terakhir masuk pada penilaian. Biro Perfilman UBR Media memberikan rating drama Best Mistake 6,8.
Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton drama keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Terima kasih banyak dan bye-bye. Engkau kini bukanlah untukku, sungguh ku tahu ingin ku telah jauh. Cukup sudah kau lupakanlah masa-masa itu, saat dulu aku di hatimu.